Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kemal Hidayat, NPM 2156031010 dari kelas regular C. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab soal tentang yang pertama, menyebutkan sifat-sifat stratifikasi sosial atau lapisan sosial dan contoh-contohnya. Pertanyaan yang kedua, mendeskripsikan pengertian dan contoh status sosial. Dan pertanyaan terakhir, mendeskripsikan akibat dari perbedaan status sosial. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Stratifikasi sosial dibagi menjadi 3, yaitu stratifikasi sosial terbuka, stratifikasi sosial tertutup, dan terakhir stratifikasi sosial campuran. Baik, yang pertama, stratifikasi sosial terbuka adalah sebuah sistem stratifikasi sosial di mana seorang atau kelompok yang menjadi anggota masyarakat memungkinkan untuk mengubah tingkatan kelas sosialnya. Hal tersebut menyebabkan muncul kompetisi antara individu maupun kelompok untuk mengubah kelas dan status sosialnya di dalam masyarakat. Seperti contohnya, seorang pedagang sate keliling bekerja keras dalam menekuni profesinya. Karena kerja kerasnya, ia berhasil mengembangkan usahanya dengan membuka cabang di berbagai kota dan menjadi salah satu pengusaha sate sukses yang menghasilkan omset ratusan juta rupiah per bulannya. Baik, yang kedua ada stratifikasi sosial tertutup. Stratifikasi sosial tertutup adalah sebuah sistem stratifikasi sosial di mana seorang atau kelompok yang menjadi anggota masyarakat cukup sulit untuk mengubah tingkatan kelasnya sosialnya. Hal tersebut disebabkan beberapa hal, seperti sistem kelas sosial yang terdapat dalam masyarakat masih menerapkan sistem kelas sosial berdasarkan garis keturunan atau garis kelahiran semata. Baik, contohnya stratifikasi sosial tertutup yaitu seperti sistem kasta di Jawa. Sistem kasta di Jawa membagi masyarakat menjadi 2 golongan, yaitu golongan darah biru dan golongan darah rakyat biasa. Hal ini menyebabkan tidak mungkin seorang yang berasal dari keturunan orang biasa seperti petani miskin bisa menjadi anggota dari keturunan ringrat atau bangsawan darah biru. Oke, yang terakhir, stratifikasi sosial campuran. Stratifikasi sosial campuran merupakan gabungan dari stratifikasi sosial terbuka dan stratifikasi sosial tertutup. Artinya, di dalam masyarakat terdapat 2 sistem stratifikasi. Ada sebagian masyarakat sudah menggunakan stratifikasi sosial terbuka dan sebagian lagi masih menggunakan stratifikasi sosial tertutup. Contohnya, di dalam suatu masyarakat, untuk jabatan sebagai kepala suku harus dari kasta tertentu. Sedangkan di pemerintahan seperti lurah dapat diduduki oleh siapapun. Percampuran 2 stratifikasi tersebut merupakan stratifikasi sosial campuran. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan tentang pengertian status sosial. Status sosial adalah lokasi atau posisi seseorang dalam sistem sosial yang hierarkis, yang sekaligus menentukan peran sosial seseorang. Lokasi atau posisi dalam strata sosial berbeda-beda, tergantung pada hak dan kewajiban, serta biasanya ditentukan pula oleh gaya hidup dan pola konsumsi seseorang. Perbedaan posisi tersebut menggambarkan perbedaan status. Pada gilirannya, posisi tertentu bernilai sosial tinggi dan posisi yang lain rendah. Masyarakat pada umumnya mengejar posisi yang bernilai sosial tinggi untuk mendapatkan penghargaan, penghormatan, dan respek dari masyarakat banyak. Definisi status sosial menunjukkan bahwa status berkaitan erat dengan stratifikasi sosial. Pembedaan nilai terhadap status sosial berbeda dalam sistem stratifikasi. Oleh sebab itu, apabila seorang hidup dalam masyarakat yang kondisinya sama rata dan sama rasa, di mana setiap orang memiliki kedudukan yang relatif sama, maka status sosial menjadi kurang penting untuk dikejar. Contohnya adalah seorang mantan copet yang baru saja keluar penjara. Di masyarakat, ia memiliki status sosial yang rendah karena ia cenderung akan dipandang rendah. Hal ini disebabkan karena oleh status sosialnya sebagai mantan copet yang pernah merugikan orang lain. Untuk menaikkan status sosial agar orang lain respek padanya, ia harus mengubah posisinya di masyarakat. Misalnya, ia mendirikan sekolah buat gratis untuk anak-anak, sembari ia mengumumkan bahwa dirinya telah bertaubat. Oke, pertanyaan yang terakhir, deskripsikan akibat dari perbedaan status sosial.
yaitu dapat menyebabkan terjadinya konflik, seperti adanya perbedaan kepribadian di antara mereka yang disebabkan oleh adanya perbedaan latar belakang kebudayaan, atau adanya perbedaan pendirian atau perasaan antar individu yang satu dengan individu yang lain, sehingga terjadi konflik di antara mereka. Contoh-contoh bentuk konfliknya yaitu seperti pertentangan pribadi pertentangan pribadi artinya konflik yang berlangsung antar dua orang. Selanjutnya, pertentangan kelas sosial artinya konflik antar kelas sosial yang ada dalam masyarakat. Akibat-akibat konflik: bertambah kuatnya rasa solidaritas antara sesama anggota, hancurnya atau retaknya kesatuan kelompok, adanya perubahan kepribadian seseorang individu, hancurnya harta benda, dan jatuhnya korban manusia. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.